Halo adik-adik, gimana kabarnya pagi hari ini? Sebelum kakak mulai video pembelajaran pada pagi hari ini, kakak ucapkan salam terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat adik-adik? Oke, sebelum kita mulai video kali ini, kakak ingin mengajak adik-adik untuk ice breaking biar tetap semangat. Ayo adik-adik ikutkan kakak. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar. Oke adik-adik, kita sudah ice breaking tadi. Semoga adik-adik tetap sehat, semangat dalam belajar. Baik adik-adik, kakak sekarang ingin menjelaskan tentang macam-macam najis. Macam-macam najis dibagi menjadi berapa adik-adik? Ada yang tahu? Coba yang tahu angkat tangan. Baik, najis dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Najis mukhafafah contohnya seperti kencing bayi yang masih belum makan selain minum air susu ibu. Ingat adik-adik, bayi yang belum makan selain minum air susu ibu itu disebut najis mukhafafah, yaitu najis ringan. Nah, bagaimana cara mensucikan najis mukhafafah adik-adik? Lihat teks di atas, yaitu cara mensucikan najis ringan yaitu dengan cara membersihkan air di bagian najis tersebut lalu diusap sampai benar-benar najis tidak ada warna, bau, dan rasa. Itu sudah bisa dihukumi suci adik-adik. Najis yang nomor 2 yaitu najis mutawasito atau najis sedang. Apa contohnya najis mutawasito adik-adik? Contohnya najis mutawasito yang pertama adalah kencing kucing, kencing orang yang sudah makan, itu disebut najis sedang adik-adik. Contoh yang selanjutnya adalah kotoran kucing, segala kotoran hewan, segala kotoran manusia itu disebut najis mutawasito. Bagaimana cara mensucikan najis mutawasito? Lihat teks di atas adik-adik. Cara mensucikan najis mutawasito yaitu diangkat dulu penyakitnya menggunakan sabut kelapa atau kain sampai benar-benar hilang. Setelah itu disiram pakai air yang suci, lalu digosok pakai kain yang suci adik-adik. Yang kain yang kotor jangan sampai ikut campur, nanti akan menjadi mutanajis ya. Mutanajis itu air yang sudah digunakan dan bercampur najis, itu disebut mutanajis. Jadi adik-adik harus menggunakan kain yang suci. Setelah kotoran airnya suci, lihat lagi contohnya itu langsung dibersihkan sampai benar-benar tidak ada
warna, rasa, dan bau najis tersebut, baru dikatakan najis sudah suci, adik-adik. Jadi seperti itu cara membersihkan najis mutawasito. Selanjutnya yang nomor 3 adalah najis mughaladoh atau disebut najis berat. Apa contohnya adik-adik? Najis berat ini seperti air liur anjing. Jadi cara membersihkannya adalah, lihat teks di atas. Caranya adalah dengan cara digosok menggunakan debu yang suci sebanyak 7 kali. Dan di antara 7 kali itu terakhir disiram pakai air yang suci. Di antaranya itu disiram pakai air yang suci. Nanti contohnya digosok dulu pakai debu, adik-adik ya, debu yang suci sebanyak 7 kali gosokan. Yang terakhir adalah disirami air yang suci. Jadi cara membersihkan najis berat. Nah, mungkin hanya itu adik-adik, sampai di sini paham semuanya ya. Nah, sebelum kakak akhiri video pembelajaran, adik-adik kakak kasih tugas, silahkan adik-adik siapkan kertas dan tulisan pulpen. Lalu adik-adik kerjakan soal yang kakak beri ini. Nah, setelah adik-adik kasih selesai, lalu adik-adik bisa dikerjakan. Mungkin hanya itu adik-adik dari kakak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.